memang yang disampaikan Bang Juma itu benar itu. Makanya kalau apa barusan tadi aku di apa itu di room siapa tadi sore si apa itu si blokir ya Bang. Jadi Bang Juma ini tadi cepat apa turun karena mau ke kantor dia kalau nggak salah tadi ya ke Bang Juma. Iya betul. Dan alhamdulillah sekarang sudah ketemu lagi. Jadi silakan dilanjut diskusinya. Aku pun heran kok bisa ketemu lagi ya. Iya betul, iya bisa ketemu lagi. Ayo diskusi lah. Yuk, kapan lagi ketemu Bang Zuma kan? Silakan Bang, lanjut. Sebenarnya yang saya jempol dan sepakat dengan pendapat Bang Juma ini. Karena banyak kami Kristen ini nggak mengerti siapa yang disembah. Nah sebenarnya sudah Yesus mengatakan akulah hanya utusannya, tidak bisa saya melakukan sesuatu apapun dari diri saya kalau tidak seizin dia. Jadi banyak bapak-bapak agama ini mempertahankan ajaran gimana aku bilang ya atau doktrin ya kan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus tidak pernah mengatakan sembah aku. Malah Yesus ini mengatakan kita sembah ya Bapa yang disuruh yang di surga yang mengutus aku. Seperti itu. Karena Allahku Allahmu. Artinya Tuhanmu Tuhanku kan begitu ya. Dan Yesus ini pun dia berdoa kepada Bapa pencipta langit dan bumi. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia berdoa kepada dirinya sendiri kan begitu? Jadi makanya kadang-kadang saya kepada bapak-bapak agama ini kenapa sih nggak kalian mengerti apa yang disampaikan Yesus ini? Ya, jadi karena mengapa mereka ini selalu mengandalkan ajaran Paulus? Ya, karena hanya Paulus yang mengaku-ngaku disembah Yesus. Dialah pencipta langit dan bumi, seperti kira-kira begitu. Padahal Yesus tidak ada mengatakan demikian. Ya, jadi itu makanya kalau ceramah Abang Cuma ini saya selalu nonton mendengarkan dari bawah itu. Ini barusan apa aku tadi, Bang Juma diturunkan nggak begitu diturunkan langsung karena pendeta pula dua orang itu tadi pendeta yang punya room tadi pendeta juga. Nah, jadi ketika saya katakan tentang apa itu kan Paulus itu langsung diturunkan. Ini diturunkan ini katanya. Karena nggak berterima sama mereka karena dari tadi ku dengar cerita-cerita apa itu yang disampaikan Bapak Pendeta itu selalu ajaran Paulus yang diandalkan. Oke, lanjutlah Pak. Lanjut. Bentar Pak. Berarti poin intinya Pak Pano di sini, Pak Pano di sini tidak percaya dengan ajaran Paulus. Tidak Pak, tidak. Kalau Pak Pano tidak percaya dengan ajaran Paulus, di mana Paulus terdapat di dalam kitab suci? Untuk apa Pak Pano mengimani? Kenapa saya imani? Gak ada pernah saya imani Paulus, ajaran Paulus. Oh, gimana pendapat Bang Juma, Bang? Sementara Paulus itu kan bisa dibilang tokoh nomor 1 itu di dalam kekristenan. Beliau adalah seorang utusan katanya seorang rasul. Percaya sementara tertulis dalam kitab Bapak. Iya, tapi kan itu ajaran Paulus sendiri. Baik, ajaran Paulus sendiri ya. Dewa bingung Bang, kalau udah bicara seperti ini bingung Bang. Sama seperti ketika Bang Juma berdiskusi dengan Danny Wengler Bang. Dia percaya kalau Yesus itu adalah utusan. Jadi nggak ada diskusi, udah tutup cerita. Yang ada kami memuliakan yang namanya meninggikan Nabi Muhammad SAW. Apa Bapak mau masuk di dalam pengajaran ajaran agama Islam? Jadi gimana aku bilang ya? Karena kita masih Kristen, ya Yesus adalah utusan. Ya udah. Iya baik. Nah kita sembah hanya satu, Bapa yang di surga, yang mengutus aku. Allahku katanya ya kan? Ya udah. Baik. Sekarang Bapak mau mempelajari Islam atau tidak Pak? Mau menanyakan soal Islam atau tidak kepada kami? Soalnya di antara Bapak dengan kami, dengan Bang Juma, dengan rekan-rekan, di sini tidak ada diskusi Pak. Kalau Bapak mengakui Yesus adalah utusan, Yesus adalah Nabi, selesai sudah Pak diskusi Pak. Diskusi selesai.
Itu artinya Bapak sudah jujur terhadap pengajaran, terhadap pengakuan siapa Yesus menurut Yesus. Oh, betul. Baik, kalau misalkan seperti itu, apa yang mau Bapak tanyakan mengenai soal baginda Rasulullah SAW dan apa yang Bapak ragukan mengenai pengajaran dari Rasulullah SAW? Silakan tanyakan, mumpung ada Bang Juma di sini. Kalau di seperti itu kurang tahu karena saya belum memahami Al-Quran, ya. Sorry, bukan itu kalau tentang Alkitab sedikit ya ada pengalaman saya karena mengapa saya mengatakan demikian karena saya membacanya begitu. Biarpun tidak sepenuhnya nanti saya tahu, tapi sedikit ya ada sih pengalaman karena apa dikatakannya di sana nanti ya itulah. Baik. Berarti kalau misalkan Bapak mempercayai Yesus itu adalah utusan, artinya Bapak itu harus percaya dengan yang dinubuatkan oleh Yesus. Bakal ada yang namanya nabi setelah Yesus. Bapak percaya itu, Pak? Ya kalau ada nabi selain, pokoknya siapa yang menyampaikan firman Bapa di surga, saya yakini, percaya itu aja. Asalkan sesuai dengan kehendak Bapa di surga, ya udah. Kalau misalnya dia berkata-kata begini, berbuat baiklah kamu kepada sesama, ya udah itu ajaran Bapa. Yang disampaikan kepada dia, baik dia, ya kan? Kalau dibilangnya, pergi kamu mencuri, saya tunggu dulu berpikir saya, ya kan? Bang Juma silakan Bang Juma, nanti Dewa tambahkan. Silakan Gurunda silakan. Mungkin masih masuk di kitab Bible mungkin. Okay. Lanjut Gurunda, lanjut. Baik. Saya biasanya dialog dengan teman-teman yang sudah pada posisi seperti ini itu biasanya saya berdasar kepada Yohanes 16. Jadi Yesus mengatakan begini, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun untuk saat sekarang kamu masih belum sanggup untuk menanggungnya. Itu diterangkan di dalam Yohanes 16 nomor 12, Pak. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ini kalau kita tanya, kita melepaskan pemahaman kita terhadap agama Kristen dan juga pemahaman kita terhadap Islam, kita mengira dan menduga kira-kira apa saja yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada saat itu yang belum diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus mengatakan seperti itu. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Artinya, banyak ajaran yang sejatinya disampaikan kepada Yesus pada saat itu, tapi karena keadaan Bani Israel belum sanggup untuk menanggungnya, maka Yesus belum ajarkan. Nah sekarang pertanyaannya, ajaran apa saja kira-kira yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan pertama, angkatan Yesus? Kalau kita tanya kepada saudara Bang Pano ini, kira-kira kalau ibadah hari Minggu, nyanyi-nyanyi di gereja, apakah itu ajaran yang kira-kira tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada angkatan Yesus, Pak? Nanti juga akan saya tanya kepada umat Islam di sini, yang ada di sini ya, kita santai. Pertanyaan saya gini, Yesus mengatakan masih banyak pengajaran yang belum bisa ditanggung oleh angkatan Yesus pada masa itu. Banyak hal yang ingin aku ajarkan. Tapi ketika aku ajarkan, saat ini kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Di dalam bahasa Yunani dikatakan etopola ekohemin legein. Ya, kamu tidak akan mampu untuk menanggungnya. Kamu belum bisa. Dinaste bastazein art. Artinya bahwa orang-orang pada zaman itu belum bisa kemudian menanggung apabila Yesus mengajarkan hal itu. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang, ini kan sudah 2000 tahun. Ya. Kira-kira ajaran yang tidak bisa ditanggung yang ada di dalam Kristen pada masa angkatan Yesus itu apa? Apakah menyanyi di gereja itu adalah hal berat bagi Yahudi? Apakah menyanyi di gereja itu adalah hal yang sangat berat bagi Yahudi sehingga menyanyi di gereja itu adalah hal yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan Yesus? Karena saya rasa menyanyi di gereja itu adalah hal yang sangat mudah. Sementara Yesus mengatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Apakah itu? Nah, oke. Ini menurut saya Pak ya. Menurut saya ya.
bukan dalam artinya nanti saya memaksa semua orang ini harus begini, enggak. Menurut saya, ya belum ini sependapat dengan yang lain, apalagi bapak-bapak agama, ya kan. Jadi pada waktu itu karena Yesus ini mengatakan, akulah utusannya. Nah, disitulah mulai ditolak. Begitu. Makanya masih banyak yang disampaikannya, tapi itu saja udah ditolak, makanya nggak sempat Nabi Yesus ini menyampaikannya. Karena pada waktu itu ketika dia berkata-kata demikian, maka mereka mengatakan, berarti kamu ini menyamakan dirimu dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Artinya maksudnya itu tujuan yang dimaksud Yesus nggak mengerti mereka bahwasanya sebenarnya ya menurut saya ya yang saya sampaikan ini pesanan Bapa. Ini yang dikatakan kepada saya, sampaikanlah kepada umat Israel atau Yahudi ini. Ya, kan? Yohanes 12:49. Satu lagi, bukan agama seperti diajarkan seperti yang dibilang Bapak Juma tadi kan. Siapa tadi itu Bapak? Juma ya? Iya, saya sendiri Bang. Tadi dibilang diajarkan kepada orang Kristen ya, bukan kepada orang Kristen sebenarnya. Karena Yesus pada waktu itu gak ada dia bawa nama agama. Gak ada dia bawa nama agama. Ya, kita sepakat dulu Pak. Kita sepakat dulu bahwa ada ajaran yang belum bisa diajarkan Yesus pada saat itu. Karena orang Yahudi belum sanggup menanggungnya. Sepakat tak kita? Iya. Oke, saya kasih pilihan. Kira-kira ajaran yang belum sanggup ditanggung oleh orang Yahudi pada masa itu berhaji atau beribadah hari Minggu. Pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau pergi ke gereja untuk bernyanyi. Kira-kira yang mana ajaran yang tidak bisa ditanggung pada masa itu? Iya, kan masih banyak hal yang ingin aku sampaikan. Ya. Tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Kira-kira ketika Yesus mengatakan, "Wahai Bani Israel, pergilah ke rumah ibadah kalian dan bernyanyi rialah di sana." Kira-kira itu susah atau mudah dilakukan? Apakah susah bagi Bani Israel ke tempat ibadah untuk bernyanyi? Sulit tidak bagi mereka? Tahu juga aku itu. Oke. Sulit mana ketika Sulit mana ketika Yesus mengatakan pergilah ke rumah ibadah untuk bernyanyi, dengan ketika Yesus mengatakan kalian semua harus pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sujud menghadap Ka'bah. Kira-kira berat mana diterima Pak oleh orang Yahudi? Kalau menurut saya ya lebih berat kalau ke Mekah sana, ya kan, karena berapa ratus kilo, ya kan? itulah salah satu ajaran yang belum itulah salah satu ajaran yang belum bisa ditanggung oleh Bani Israel pada masa itu. Makanya Yesus belum ajarkan. Makanya dikatakan gini Pak, tetapi, nah itu kan lanjutannya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti ada ajaran yang lebih berat setelah Yesus itu terangkat ke langit, di mana hal itu diajarkan oleh Roh kebenaran, dan Roh kebenaran itu bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan dari Tuhan. Nah, kira-kira yang tadi lebih berat berhaji, lalu kemudian ketika ajaran haji ini kita terima, ternyata betul di dalam Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu didatangkan kemudian sebagai ruh
dengan perintah dari Allah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Tadinya kita tahu Bani Israel itu selalu menganggap Bani Ismail itu adalah bukan bangsa, dianggap sebagai keturunan. Bahkan mereka mengatakan keledai. Harusnya Ismail itu disebut sebagai laki-laki yang subur, karena Abraham dijanjikan akan memiliki keturunan yang sangat banyak, maka dia butuh anak penerus yang memang subur. Nah, itulah yang disebut Nabi Ismail, parah dalam bahasa Ibraninya. Lalu kemudian begitu datang orang-orang Bani Israel diminta untuk menerima orang di luar bangsanya sebagai nabi terakhir. Apakah mereka bisa tanggung itu? Nggak mungkin. Sedangkan Nabi Yesus saja, orang Israel datang kepada mereka, mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan, ditolak. Apalagi ketika Yesus mengatakan, sesungguhnya kerajaan Tuhan akan diberikan kepada Bani Ismail, kepada Bani Arab. Apakah kira-kira Bani Israel terima? Tidak. Inilah yang dikatakan, ada banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Salah satunya tadi, menghadap ke Arab Saudi dalam ibadah, kemudian datang ke Arab Saudi, sujud ibadah di Ka'bah, kemudian melaksanakan ibadah salat 5 kali sehari semalam wajib hukumnya, dan kemudian melakukan salat Jumat meninggalkan hari Sabat. Karena hari Sabat itu khusus untuk Bani Israel, sedangkan hari Jumat itu dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Nah, inilah poin-poin yang sangat berat yang tidak bisa diajarkan Yesus pada masa itu. Maka yang harus datang mengajarkan adalah orang yang memiliki jauh lebih hebat kekuatannya daripada Yesus. Makanya di dalam Yesaya 42 di sana diterangkan bahwasanya, lihat itu hambaku, ya, yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi Tuhan akan menunjuk suatu hamba, di mana hambanya itu ada roh padanya, untuk kemudian hamba ini, oknum ini, utusan ini, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Artinya dia akan menyatakan hukum kepada seluruh umat manusia. Antara Yesus dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, di dalam Yesaya 42 ini jelas ini bukan Nabi Yesus, bukan. Karena Nabi Yesus mengaku dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Sedangkan yang dinubuatkan di Yesaya 42 nomor 1 ini adalah oknum yang akan membawa hukum Tuhan, di mana hukum Tuhan itu harus ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan itu hanya ada pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang saya katakan tadi, Pak, di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Jadi dikatakan di Yesaya 42, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Al-Quran mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Jadi ruhan itu artinya ruh. Demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, ruh dengan perintah kami. Nah, jadi yang menggenapi ruh ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena di sini dikatakan supaya hambaku itu menyatakan hukum-hukumku kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, Al-Quran dikatakan Rasulullah Muhammad SAW diberi ruh oleh Allah dengan Allah mengatakan, dan sungguh engkau benar-benar menjadi membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dikatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus untuk membawa keterangan-keterangan berupa mujizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka memikirkan. Nah, ini yang kita kembali kepada Yohanes 16. Di sini diterangkan, Pak, di Yohanes 16 ini. Dia mengatakan gini, hal ini kukatakan kepadamu dari semula. Itu nomor 4 dari Yohanes 16. Saat aku bersama-sama dengan kamu, aku menyatakan kepada kalian. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana aku pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepada
kepadamu, sebab hatimu bersuka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, wahai Bani Israel, adalah lebih baik bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, nah ini kalau dia datang, ini penghibur ini ketika dia datang, kata Yesus, dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Ajarannya menginsapkan dunia akan dosa. Makanya Islam datang, ada haram, ada halal, ada makruh, ada mubah, penuh dengan aturan-aturan. Kenapa? Dunia harus dihisapkan dengan dosa-dosanya, dengan menjadikan sebuah kaidah di dalam penghapusan dosa. Kemudian yang kedua, dia datang mengajarkan kebenaran dan penghakiman. Nah, Rasulullah Muhammad SAW ketika datang mengajarkan Al-Quran, semua aspek kebenaran ada di dalamnya. Ada, ekonomi ada, ilmu pengetahuan ada, apalagi tata cara perkawinan ada, apalagi ilmu waris ada, apalagi ketatanegaraan ada. Seluruhnya diajarkan oleh beliau. Ini dinubuatkan oleh Yesus. Apabila ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini jelas. Ini jelas. Tetapi apabila ia datang, kata Yesus, yaitu roh kebenaran itu. Kenapa dikatakan roh? Karena Nabi Muhammad pada saat Yesus mengajarkan ini, Rasulullah Muhammad SAW masih hidup secara praeksistensi. Beliau masih dalam alam roh, belum masuk ke dalam dunia. Tapi dia sudah ada di alam roh. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 2 poin terakhir dari saya. Yang pertama, sebab ia akan datang membawa kebenaran. Apabila ia datang, ia akan membawa, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini poin pertama. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Al-Quranul Karim 30 juz, semua itu adalah wahyu Allah dan bukan berasal dari mulut Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang didengarkan oleh Rasulullah, itulah yang disebutkan, itulah yang disampaikan, itulah yang dihafalkan oleh para sahabat. Misalnya, ketika dia mendengarkan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah Muhammad SAW mendengarkan itu dari pewahyuan, lalu dari mulutnya terlontar kalimat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Para sahabatnya pun mengikuti hafalan bacaan itu, mereka menghafalkan bacaan itu. Tidak ada satupun yang terlontar dari mulut Rasulullah Muhammad SAW sebagai pewahyuan, itu berasal dari mulutnya. Itu poin pertama. Yang kedua, dia mengatakan apa? Dan apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya, 1400 tahun silam, dia sudah memberitakan hal-hal yang akan datang. Tentang apa? Tentang penciptaan embrio, tentang alam semesta, tentang lapisan bumi, tentang ilmu astronomi, tentang lapisan udara, tentang apapun yang ada di air, adanya api di bawah lautan, tidak bercampurnya antara dua jenis air di lautan dan seterusnya. Itu sudah diberitakan hal-hal yang akan datang. Semua yang diuraikan hari ini oleh ilmu kedokteran, oleh para astronomi, oleh para profesor, pakar gizi, pakar tulang, semua sudah disampaikan terlebih dahulu 1400 tahun silam. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Ketika roh penghibur itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia akan mengatakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terakhir, roh kebenaran ini ketika datang, Pak, dikatakan oleh Yesus, roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Nah, kita lihat agama mana yang diajarkan memuliakan Yesus, dan agama mana yang diajarkan menghujat, menista, menjatuhkan, merendahkan, menghinakan, mengutuk Yesus. Terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa itu? Yesus. Jadi, lalu kalau di Islam, apakah mengutuk? Tidak. Islam mengatakan bahwa Yesus itu adalah makhluk yang mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia dilahirkan dari wanita suci, perawan, dan dia adalah laki-laki yang suci. Umat Islam ketika menyebut namanya selalu menyertakan alaihis salam, Isa alaihis salam, Yosua alaihis salam, Isa alaihis salam. Tapi kalau Kristen menyebut begitu sampai kepada Galatia 3 nomor 13, terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi poin kebenaran itu, Pak, kalau kita pahami dengan seksama, dengan menggunakan akal sehat, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya agama Islam. Orang Yahudi menganggap Yesus itu adalah anak hasil zina.
Maria dengan Pantera, salah satu tentara Romawi. Di Kristen, Yesus itu adalah manusia yang mati di atas tiang salib sebagai persembahan kepada Tuhan, sebagai tumbal kepada Tuhan, dengan cara mati terkutuk demi untuk dosa-dosa orang Kristen. Itu semua adalah bullshit, itu semua adalah tipuan-tipuan yang diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Sekira begitu, saudaraku, Bang Pano yang sangat luar biasa. Silakan Anda tanggapi kalau ada yang ingin ditanggapi. Silakan.